Saya kan yang pemetik motor. Pencuri motor. Iya. Jadi kita stok 3 tahun sebenarnya itu ada. Jadi ada yang masih tahanan beda dengan Pendidikan sudah seharusnya dilakukan di usia dini. Menginjak usia remaja, seharusnya seorang anak melewati masa bermain, belajar, dan berkumpul dengan orang-orang yang disayanginya. Tapi sayangnya, anak-anak yang ada di tempat ini tak sepenuhnya bisa melewati masa itu. Tak pernah terbayangkan mengapa anak-anak semuda ini dapat terlepas dari kontrol orang tua dan melakukan tindak pidana. Bagi sebagian orang berpikir lapas adalah tempat orang-orang yang bersalah dan yang melakukan kriminalitas. Suasana dingin dengan kamar-kamar seadanya yang berteraliskan besi-besi tebal dan ruang gerak yang terbatas. Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Anak Pria Tangerang, tepatnya di Tangerang, Banten dengan kapasitas hunian 220 anak didik. Lapas adalah tempat untuk membina mereka yang melakukan tindakan pidana, namun masih dalam usia anak atau kurang dari 18 tahun. Rata-rata dari mereka terjerat ke dalam kasus pidana pencurian, perampokan, pelanggaran asusila, penyalahgunaan narkoba, penganiayaan, hingga pembunuhan. Kebanyakan dari mereka adalah anak yang berasal dari ekonomi keluarga menengah ke bawah. Bahkan sangat sering sekali mereka ini berasal dari keluarga yang memang broken home. Lembaga Permasyarakatan Anak Pria yang berada di kota Tangerang ini didirikan pada tahun 1925 pada masa pemerintahan Hindia Belanda dengan luas tanah 12.150 meter persegi. Sejak tahun 1934, pengelolaan diserahkan kepada Vrouw Juventud untuk mengasingkan anak keturunan Belanda yang berbuat nakal. Lalu pada tahun 1945 berubah fungsi menjadi markas Resimen 4 Tangerang. Dan tahun 1957 sampai dengan 1961 markas Resimen dikelola oleh Jawatan Kepenjaraan dan nama itu berubah menjadi Pendidikan Negara. Kemudian pada tahun 1964 bangunan itu diserahkan kepada Direktorat Jenderal Permasyarakatan. Bangunan tersebut berubah nama menjadi Lembaga Permasyarakatan Anak Pria Tangerang dan terdapat 107 petugas lapas terdiri dari 36 petugas keamanan, 63 staf diantaranya 2 orang dokter gigi, 5 orang perawat, dan 1 orang psikolog. Lapas tempat yang menakutkan, tempat untuk mengeksekusi yang melakukan tindak pidana. Pada kenyataannya, apa yang difikirkan orang-orang di luar sana sangatlah jauh berbeda. Ternyata di Lembaga Permasyarakatan Anak Pria ini terdapat fasilitas yang mendukung supaya anak didik di lapas ini tidak merasa tertekan ataupun terasingkan. Seperti fasilitas pendidikan terdapat SD, SLTP, kejar paket A, B, dan C, pondok pesantren, rumah pintar, pramuka, lalu fasilitas latihan kerja seperti menjahit, perkebunan, sablon, kerajinan batok kelapa, budidaya lele. Memang kalau orang awam mendengar kata LP, lembaga permasyarakatan, penjara, bui dan sebagainya, pasti mindsettingnya sudah negatif duluan, seram, penuh penyiksaan, penuh pelecehan dan sebagainya. Padahal setelah mereka masuk ke sini bisa lihat sendiri kondisinya bahwa lapas itu sudah berubah dari seiring dengan perubahan zaman sistem pemasyarakatan tahun 1964 berubahlah dengan adanya sistem perlakuan terhadap narapidana, yaitu dari sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan. Nah, apa visinya? Kalau visi di LP ini ya lapas pertama adalah menjadikan suatu lembaga pendidikan bagi anak yang melanggar hukum, menjadikan lapas yang ramah anak dan lapas yang layak anak. Itu visi kita. Sedangkan misinya apa? Misi kita adalah mengembalikan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan anak didik agar dapat kembali ke masyarakat menjadi anak yang baik dan dapat melaksanakan kegiatan
atau berfungsi sebagai anak yang baik. Dan jadi andik itulah anak didik. Nah, andik artinya anak-anak yang berhadapan dengan hukum, ya, telah mempunyai keputusan hukum yang kuat oleh putusan pengadilan, ditaruh di sini, dijadi pidana ditaruh di sini. Di sini tidak mengenal anak pidana, anak apa? Warga binaan, tapi namanya kita anak didik, masalah mereka anak-anak kan, dan mereka dididik, jadi anak didik. Jadi sesuai aturan undang-undang yang berlaku, anak yang dalam lapas ini adalah usianya antara 14 tahun sampai 18 tahun. Itu undang-undangnya mengatakan gitu. Sedangkan tingkat kejahatannya itu ya macam-macam ya. Paling banyak di sini adalah narkotika. Yang kedua adalah sekebaus atau kejahatan seksual ya. Jadi setiap anak yang baru masuk, setelah mereka berubah status dari tahanan menjadi narapidana, kami akan melakukan asesmen awal. Di situ terkait dengan melihat sendiri tingkat kecemasan yang dialami oleh anak didik, atau juga kami melihat bakat dan minat. Karena hal ini nanti akan kami ajukan untuk program pembinaan anak didik ini selanjutnya. Kan dalam pembinaan di lapas itu melibatkan 3 unsur. Pertama petugas, kedua andiknya sendiri, ketiga masyarakat, stakeholder kita kan. Program pendidikan sendiri, karena kami di sini ada pendidikan formal dan non formal, yaitu untuk formalnya sendiri pendidikan di SD, SMP, paket C dan juga SMK. Di situ guru-guru yang setiap hari bertemu dengan anak-anak mungkin mengalami hambatan atau mereka melihat sendiri ada hal-hal yang menurut mereka tidak harusnya terjadi dengan anak-anak, tapi itu mereka lakukan. Karena suatu pola pendidikan pelatihan itu kan tidak bisa dipaksa. Tetapi kita pada dasarnya adalah dari hasil asesmen itu kita melihat sejauh mana dia kemampuan minat dia. Nah, disitulah kita akan arahkan. Jadi harapan kami masyarakat juga jangan terlalu memberikan stigma negatif terhadap mantan-mantan anak yang pernah di sini. Jangan kira juga banyak tokoh-tokoh masyarakat yang bekas narapidana kan. Juga di sini jangan dikira di sini ada pendidikan, di sini ada pendidikan, ada SD, SMP, SMK, pesantren, paket ABCD, APC dan sebagainya. Jadi saya harapkan masyarakat justru mau membantu kami dalam hal pembinaan terhadap didik agar mereka kembali ke sana diterima dengan baik. Ya tentu saja kita tidak bisa menyalahkan pendirian masyarakat terhadap pelaku tindak pidana, tetapi bahwa anak yang melakukan tindak pidana adalah sebenarnya anak korban. Artinya apa? Dia korban pergaulan, dia korban ekonomi, dia korban broken home, keluarganya itu kan korban, sehingga dia melakukan tindak pidana itu. Jadi mari saya harapkan, saya himbau masyarakat itu untuk peduli terhadap anak-anak begitu. Jadi mereka bukan orang jahat, mereka hanya tersesat. Dan di sini mereka akan bertobat kembali menjadi anak orang yang bermanfaat nanti di luar sana. Gitu.